Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Dalam video ini saya ingin menceritakan tentang bagaimana sebenarnya implementasi Islamisasi ilmu pengetahuan di Unida Gontor. Karena saya melihat tugas kuliah bisa terkait dengan ini, khususnya tugas kuliah yang di semester 6 ya, teman-teman semester 6 yang materi Islamisasi, atau kalau di prodi-prodi yang lain ada juga yang di semester 7 juga. Nah, di sini saya mau menjelaskan mungkin tidak sampai selesai ya, hanya sebagian saja. Nah, tentang implementasi Islamisasi ilmu pengetahuan. Kata pengantar nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini sudah lama disusun sebenarnya. Nah, ini landasan normatifnya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita tengok juga dari sisi dasar implementasi atau kenapa ini harus dilakukan. Itu nanti kita merujuk ke beberapa eh, dasar-dasar ya. Ada 3 dasar di situ. Ya, dasar normatif, historis, dan juga yuridis. Ya. Nah, dalam dasar implementasi yang sifatnya normatif, kalau normatif itu biasanya membicarakan tentang norma ya, norma dan nilai gitu ya. Mestinya bagaimana kan begitu kan ya? Ya tentu saja meskipun di masyarakat ya tidak selalu terjadi seperti itu, namun nilai itu juga perlu disampaikan berkali-kali. Ya. Nah, dalam Islam ilmu menempati posisi yang sentral ya. Karena awal mula ayat yang diturunkan itu menekankan pencapaian ilmu pengetahuan supaya yang manusia itu lakukan dalam kehidupannya itu bisa dengan kesadaran penuh ya, yang kesadaran itu terkait dengan kesadaran bahwa Allah itu sendiri yang menjadi sebab tercapainya ilmu itu. Dalam Islam ya, uh, dalam surah Al-Baqarah yang nanti bisa dilihat sendiri ya, itu bagaimana Allah itu mengajarkan ilmu kepada hambanya? Ya, dia ada wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nah, jadi ada yang seperti itu juga. Ya, jadi kita ilmu yang benar yang diajari oleh Allah itu juga ada fakta yang seperti itu. Ya, meskipun dalam prakteknya secara umum banyak jalannya. Ya, banyak jalannya. Sebagaimana kita menuntut ilmu di sini dan beberapa mungkin di tempat lain juga demikian. Nah, karena itu dalam hadis juga dijelaskan ya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin gitu ya. Ya. Lalu juga lahas ada ilah fi isnata ini. Jadi kita tidak boleh dengki ya atau iri dengki ya iri ya, kecuali iri pada 2 hal ya. Iri pada orang yang diberikan oleh Allah harta sehingga dari hartanya itu fasallatahu ala halakihi fil haqqi. Jadi malah harta yang diberikan oleh Allah itu diberikan dalam jalan yang benar. Itu kita mesti iri. Kok bisa orang itu melakukan itu, sedangkan kita kok belum? Nah, selain itu, rajulun atahullahul hikmah, fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Nah, kita juga mestinya iri pada orang yang punya hikmah, atau katakanlah kecerdasan, kepandaian, ilmu yang banyak, dan dari ilmu itu bisa mengajarkan orang lain. Nah, kita sudah mengenal ya hadis tentang amal jariah ya. Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu dan seterusnya illa min salasin ya, kecuali 3 hal. Sedekah ya, sedekah jariah ya, atau ilmu yang bermanfaat dan juga orang orang tua yang didoakan oleh anaknya ya. Ya, anak yang soleh doakan orang tua. Kita bisa melakukan 3 ini dengan ilmu tentu saja. Ya, meskipun kadang ada orang yang punya ilmu tapi tidak bisa bersedekah, ya hanya sedekah ilmu saja, kan begitu ya. Ada juga dalam hadis man yuridillah bihi khairun bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah itu ingin memberikan kebaikan bagi seseorang, maka akan dipahamkan tentang agama. Ya. Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yanzi'uhu minal ibad. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Jadi ilmu itu bisa hilang dari dunia ini bersama dengan ulama yang
alim dengan ilmunya itu. Jadi emang ini suatu renungan buat kita ya, bahwa kenapa ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat itu sekarang kok jadi mahal misalnya gitu ya. Ada juga ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat tapi kok sulit diterapkan. Nah, disitulah nilai dari ilmu pengetahuan itu. Nah, selain itu, tentu saja makna ilmu dalam Islam sangatlah luas ya. Ini dasar-dasar ini kita bisa melihat ya. Jadi, kenapa kok perlu ada ilmu? Karena ilmu sebagai jembatan ya. Jembatan yang menjelaskan wahyu Allah ya, dan juga praktek yang dilakukan oleh Rasulullah supaya tetap bisa terlaksana hingga hari ini. Nah, itu seperti itu kalau sederhananya dari saya. Kalau historisnya ya kita Unida Gontor ini punya visi Islamisasi. Sebagaimana kita eh, selalu ingat ya dalam waktu di KMI itu kan ada kun mu'aliman wa fihi tabjilan. Jadi terus juga Rasulullah SAW innama bu'istu mu'aliman. Jadi, dan seterusnya ini banyak sekali ya. Dan juga kalau dalam berbagai ayat juga eh, misalnya doa Nabi Ibrahim ya, Rabbana wa ba'as fihim rasulan yatlu alaihim, ayat 3 wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Jadi emang mengajarkan ilmu, mempelajari ya, kita sedang belajar ya. Maksudnya mengajarkan ilmu itu adalah tindakan yang sangat mulia karena itu dilakukan oleh para nabi. Nah, kalau kita melakukan tindakan yang mulia itu, mesti kita bisa dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan selalu hidup dalam kebaikan, gitu ya. Tentu saja ya dengan tingkatan masing-masing ya. Ada yang kebaikannya itu ya mungkin hartanya nggak banyak, itu ada yang kebaikannya gitu. Ada juga yang kebaikannya itu bisa dengan harta yang banyak. Ada yang kebaikannya itu dengan ilmu yang banyak dan berbagai macam kebaikan yang tidak bisa dibatasi ya. Nah, itu juga tergantung orangnya juga. Kan ada orang yang sudah merasa baik dengan hidup yang seadanya. Itu juga tidak salah juga. Ada juga orang yang, wah kalau seadanya kurang, mestinya kita bisa beri orang lain. Itu juga baik juga, malah malah itu yang memang diorientasikan secara maksimal ya dalam Islam. Nah, ini sudah ada sejak zaman eh, KMI itu sendiri ya. Zaman KMI ya. Sejak zaman KMI di mana ilmu pengetahuan agama dan umum itu ingin diintegrasikan kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat pendirian KMI itu juga idenya sangat terpengaruh sekali dengan apa namanya situasi nasional dan internasional saat itu. Ya, sehingga kita melihat ada pendirian-pendirian lembaga pendidikan ya di tingkat internasional itu sangat banyak. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat ya, contohnya ada Aligar, ada Al-Azhar dan lain sebagainya. Itu merupakan lembaga-lembaga yang menjadi contoh, ya kan, menjadi role model dalam pendirian KMI pada masa itu, khususnya Pondok Modern Gontor ya. Nah, selain daripada itu di tingkat kontemporer ada universitas-universitas ya yang memang dirujuk juga, khususnya ketika eh, apa namanya salah satu dari kader Gontor yaitu Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi belajar kepada Syed Muhammad Aqib Alatas tentang permasalahan di dunia Islam ini sebenarnya apa. Dan itu sudah pernah disampaikan dalam konferensi ya oleh Alatas pada tahun 1977. Ya. Selain itu juga ada juga yang menyambut teori yang disampaikan Alatas tadi, ya kan, oleh Ismail Raji Al-Faruqi, didirikan International Institute of Islamic Thought, ya, Triple IT ya, di Pennsylvania, yaitu di Virginia, Amerika. Nah, kalau Alatas sendiri lebih di Malaysia ya, mendirikan ISTEC itu ya, Institute for apa ya, kok lupa, Institute ISTEC itu ya di Malaysia itu, Institute for Islamic Thought and Civilization gitu ya. Dan di sana jenjangnya adalah S2 dan S3 ya, nggak ada S1-nya di situ ya. Nah, di situ mulailah Alatas mengajar tentang Islamisasi dan bagaimana prosesnya. Di situ juga tidak langsung Islamisasi, justru lebih pada pendalaman konsep-konsep Islam yang dikembangkan oleh ilmuwan dan lain sebagainya. Itu contohnya seperti itu.
Nah, kalau di Unida Gontor sendiri mungkin lebih pada sintesis ya, sintesis daripada berbagai hal yang sudah ada di luar negeri tersebut, sehingga ya tidak hanya merujuk pada satu dua saja, namun beberapa hal di situ juga mengambil kearifan lokal dan juga Gontor itu sendiri, gitu ya. Nah, di Unida Gontor sendiri tentang Islamisasi itu pedomannya ada di sini ya, bisa melihat di sini. Tentu pedoman ini juga tidak mutlak-mutlakan ya, karena mungkin ada juga beberapa ide-ide yang belum belum apa ya istilahnya, belum terakomodir ya dengan pedoman ini. Intinya ini adalah sebuah rekonseptualisasi Islamisasi untuk penerapannya di Gontor itu. Nah, kalau dasar eh, yuridisnya atau juridiksinya atau hukumnya gitu lah ya. Dasar hukum itu juga ada undang-undang, itu jelas itu ya. Lalu juga ada peraturan pemerintah dan ada peraturan Kementerian Pendidikan gitu ya. Dan juga khususnya ya peraturan-peraturan yang ada di Unida itu sendiri. Nah, visi Unida tentu saja ya menjadi universitas yang bersistem pesantren, bermutu dan berarti sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan berorientasi pada Islamisasi ilmu pengetahuan dan pusat kajian bahasa Al-Quran yang mana keduanya itu untuk kesejahteraan umat manusia. Jadi tidak dibatasi ya umat manusia yang mana. Gitu kan. Nah, selanjutnya misi jelas sekali ya menyelenggarakan pendidikan, mengembangkan sistem perguruan tinggi pesantren, bangun kerjasama. Nah, tujuannya juga ada menghasilkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan sebagainya. Nah, untuk gagasan ilmu Islamisasi bisa kita skip di lain waktu ya, atau kita jelaskan di lain waktu. Yang ingin saya garis bawahi di sini, saya akan langsung ke apa namanya hal yang sangat apa namanya mendasar ya di sini. Nah, jadi dari definisi Islamisasi ilmu pengetahuan itu ada beberapa hal yang memang identik dengan Islamisasi atau ranahnya apa saja gitu ya. Salah satunya adalah Islamisasi worldview ya. Islamisasi worldview di situ ada eh, Rafiqul Ismam ya, juga ya, dan Juma dan lain sebagainya itu juga mengkaji Islamisasi dari sisi worldview ya. Kenapa? Karena justru yang terjadi ya, ya emang fakta juga sih dan termasuk fakta ya bahwa sebagian dari ilmuwan itu melihat Islam itu punya ciri khas yang menarik yaitu pada pandangan hidup. Sehingga ilmu pengetahuan itu juga sebenarnya punya punya andil dikonstruksi oleh pandangan hidup itu. Nah, dari situ kenapa pentingnya Islamisasi suatu pandangan hidup, ya, yaitu filsafat hidup yang aslinya bukan Islam lalu bergeser kepada pengakuan tentang Islam dan lain sebagainya. Nah, di sini eh, eh, implementasinya sangat luas sekali ya. Jadi ketika dilihat sebagai worldview, maka yang diislamkan pada mulanya adalah eh, apa namanya pandangan hidup, ya, pandangan hidup itu sendiri. Lalu ada paradigma juga. Nah, kalau pandangan hidup berarti kan orangnya ya. Nah, kalau paradigma yaitu bisa dilihat dari sini ya. Kalau kalau kita misalnya melihat paradigma itu sebenarnya lebih pada sesuatu yang digunakan untuk berpikir ya. Tapi praktis gitu ya. Bukan bukan secara global pada kehidupan gitu tidak juga. Ya mungkin worldview-nya sudah oke ya, mungkin worldview-nya sudah Islam ya. Cuman mungkin paradigmanya itu masih masih apa ya namanya? Masih ketika melakukan sesuatu itu masih memisahkan gitu ya. Ya emang bisa dibilang worldview-nya sudah benar, cuman dalam praktek-prakteknya mungkin karena kurangnya suplai pemahaman tentang paradigma ya jadinya ya tetap ada permasalahan juga. Nah, dari situ ternyata Islamisasi paradigma juga penting juga gitu ya. Nah, ada konsep-konsep dalam paradigma seperti metodologi, epistemologi, dan juga ontologi itu amat terkait dengan bagaimana suatu paradigma itu bisa bisa juga diislamkan. Ya. Jadi yang mengganti metodologi, ya kan, mengganti metodologi, terus mengganti asumsi dasar dalam penelitian itu juga
merupakan bagian dari Islamisasi. Contohnya ketika kita membicarakan suatu teori, yang teori itu kita temukan ada diawali oleh ilmuwan Barat. Namun kita membicarakannya dengan membandingkan dengan nilai-nilai Islam. Bahkan kita juga sekalian mengkritisi atau mengganti asumsinya dengan asumsi-asumsi yang terjadi dalam Islam. Ya. Kalau kayak misalnya Sahil ini apa teorinya yang dibicarakan? Eh? Ya, semiotika Roland Barthes. Ya, kita bisa melihat semiotika ya pandangan tentang tanda dan lain sebagainya. Itu apakah bisa dipahami secara Islami? Ya bisa saja karena dalam Islam ada konsep seperti ayat, ada simiyaiyah ya. Simiyah itu ada kalau dalam ayat Al-Qur'an ada simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ya, atau ta'rifuhum bisimahum. Jadi ada tanda-tanda ya kan? Ya, tanda-tanda bahwa orang itu apa begitu kan, termasuk sebagai ahli apa begitu kan bisa ditandai. Nah, karena itu analisis semiotika juga bisa dihubungkan dengan aspek-aspek kebaikan yang kebaikan itu seolah-olah memang nyata dianggap kebaikan yang umum. Namun ternyata kalau kita lacak sumber-sumbernya ternyata malah justru didominasi oleh ajaran Islam. Nah, itu contohnya. Jadi dari situ kita akan menguatkan pendekatan semiotika itu dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang memang bersinggungan dengan makna yang memang ingin di apa ya istilahnya itu didapatkan dari simbol itu. Nah, itu sama seperti itu. Jadi itu namanya kita mengganti metodologi atau asumsi juga. Ya, memang asumsinya nggak berganti total. Hanya beberapa asumsi saja. Karena emang suatu teori kalau asumsinya diganti total ya jadi tidak jadi teori itu lagi. Ya. Dan juga epistemologi Islam. Epistemologi Islam itu tentang konsep ilmunya dalam Islam. Apa dampak konsep ilmu dalam Islam ini dalam pemikiran sehari-hari? Ya, dampaknya sebenarnya tidak sederhana. Misalnya orang melihat bahwa eh, film, realitas film itu kan ada film yang ngetren, ada juga yang tidak ngetren ya. Kalau film-film yang ngetren itu bagaimana? Atau yang tidak ngetren itu bagaimana? Ya, ada film yang ngetren karena apa? Karena seru gitu ya. Tapi itu tidak terlepas dari kaidah epistemologis. Ya. Misalnya dalam film itu pandangan tentang alam dan lain sebagainya itu kadang-kadang misalnya dalam film science fiction pandangan tentang alam itu menjadi sesuatu yang apa ya namanya? Jadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan. Misalnya dalam Avenger itu kan disebutkan ya dalam film itu kan termasuk film science fiction juga ya. Jadi ya meskipun ada beberapa kejadian yang relate dengan fakta historis, tapi kan itu science fiction ya. Science tapi apa? Fiksi. Yang konon dunia itu diciptakan oleh 6 batu itu kan ya. Itu kan menarik juga itu ya. Itu kan asumsi kan itu kan. Nah, itu kan dampak epistemologisnya luar biasa. Artinya tidak ada yang menciptakan. Atau yang menciptakan atau yang menyebabkan adalah ya batu itu aja kan gitu. Itu kan sains, ya kan? Tapi fiksi. Ya, bahwa emang tidak ada yang pernah menyaksikan batu itu menciptakan alam kan gitu. Itu kan hanya cerita perkononan aja. Hmm. Jadi tidak ada seorang pun yang menyaksikan bahwa batu-batu dalam Avenger itu menciptakan alam. Nah, itu disebut fiksi. Ya sama seperti orang orang yang menyatakan bahwa alam ini ya tercipta dengan sendirinya. Itu juga menurut saya terpengaruh oleh pandangan yang sangat fiktif seperti itu. Kalau dia bisa bilang tercipta dengan sendirinya, berarti ada yang menyaksikan terciptanya itu. Ya. Tapi kan hingga kini nggak ada yang mengaku bahwa nggak ada yang mengaku bahwa menciptakan alam itu siapa. Tapi dalam Islam pengakuan itu ada dalam Al-Quran bahwa Allah yang menciptakan alam. Nah, itu kan seperti itu. Jadi kitab suci itu memang fungsinya untuk mengakui hal-hal yang tidak diakui oleh manusia. Kan kalau ada manusia mengaku menciptakan alam kan konyol sekali ya. Terus yang melahirkan dia siapa kan gitu. Alam ini udah jalan ribuan tahun, terus ada orang di tahun 1500 ngaku menciptakan alam. Itu kan ajaib sekali. Nah, makanya sangat-sangat logis bahwa dalam Al-Quran itu awal mula ayatnya diawali dengan apa? Dalikal kita bula roy bafi. Ini Al-Quran ini suatu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya isinya benar semua. Itu kan berbeda dengan buku-buku para ilmuwan yang ngetop sekalipun ya. Ilmuwan yang ngetop sekalipun nanti mungkin dalam sambutannya menyatakan bahwa ya buku ini masih ada kekurangan kan kayak gitu. Ya. Jadi
Entah pada prinsipnya atau apanya mungkin nanti akan ada kekurangan. Karena memang manusia itu hidup pada masa yang sangat singkat. Ya, kalau Al-Quran itu sudah jadi pedoman selama 1000 ya katakanlah 1400-an tahun gitu ya. Nah, itulah bedanya Al-Quran itu dengan yang lain. Bahkan Al-Quran aja juga mengafirmasi atau mengkonfirmasi kebenaran-kebenaran kitab terdahulu yang diturunkan pada para nabi. Termasuk juga ajaran-ajarannya, seperti ajaran-ajaran yang bertauhid, ajaran-ajaran bakti pada orang tua, ajaran-ajaran macam-macam, ya. Dan ajaran-ajaran itulah yang akhirnya melebur dalam Al-Quran. Nah, itu tadi itulah kenapa kita melihat Al-Quran itu jangan hanya sebagai sesuatu yang dihafalkan, sesuatu yang dibaca, hanya dipahami, diterjemahkan artinya, tapi sebagai sesuatu yang hidup, ya kan? Sebagai sesuatu yang hidup dan dimaknai tiada akhir berdasarkan perkembangan zaman masing-masing. Sehingga ya itu tadi ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang bahkan ketika turun di Makkah itu juga turun di Makkah dan Madinah itu belum dipahami sampai akhir Nabi meninggal itu beberapa sahabat dan bukan hanya beberapa banyak orang yang emang nggak paham ini ayat maksudnya apa, tapi lama-lama akhirnya dimengerti bahwa ternyata ayat ini terkait ini, ya tentunya lama-lama ini kan terkait dengan pengembangan sains dan teknologi. Sehingga dapat kita katakan bahwa mungkin Al-Quran pada awal turunnya itu baru ada sekitar 1% fakta yang terbukti, katakanlah ya. Tapi sampai pada abad ini, mungkin katakanlah sudah sampai 40% atau 60% yang terbukti gitu ya. Sehingga sangat membuka kemungkinan ada sisa-sisa ayat yang akan terbukti di kemudian hari. Ya, tentunya termasuk kiamat ya. Kiamat itu kan mesti akan terbukti. Itu makanya kenapa kitab suci bisa diimani atau bisa dipercaya. Dan bahkan Al-Quran juga selain mengklaim sebagai kitab yang tidak ada keraguan, juga menantang mereka-mereka yang yakin bisa menyaingi bahasa Al-Quran maupun eh, hal-hal yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Nah, itu seperti itu. Jadi itulah yang tadi saya katakan bahwa kenapa kok kita perlu dalam mengkaji ilmu pengetahuan itu mengutip dalam Al-Quran atau memahami atau mengambil intisari di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya bisa memahami apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana kejadian-kejadian itu berulang, tapi ayatnya Al-Quran itu tidak pernah salah ketika menunjukkan kejadian itu. Nah, disinilah paradigma yang lebih Islami itu nanti akan terwujud waktu demi waktu. Nah, ini jadi eh, saya lanjutkan lagi ya. Karena apa? Karena Islamisasi ilmu itu juga termasuk Islamisasi yang merasuk dalam suatu disiplin ilmu. Misalnya komunikasi. Andai kata misalnya kita menyatakan Islam relevan dengan praktek komunikasi atau teori komunikasi. Nah, tentu saja kalau dengan adanya itu, kita perlu mengkaji ilmu-ilmu komunikasi. Ya. Misalnya hadis-hadis itu, coba kita lihat apa aspek komunikasinya. Misalnya hadis-hadis tentang akhlak. Itu tentu saja punya relevansi yang tinggi ketika membicarakan komunikasi. Tentang bagaimana gestur komunikasi, bagaimana ranah dan teknik komunikasi, itu kan seperti itu. Oh iya, ini Khairun Nas akhirnya pakai teori apa ini? Khairun Nas ini. Nah, itu teorinya nanti dijelaskan sejarah dan penemuannya ya. Nanti akan saya berikan Google Drive-nya untuk submit ke situ progresnya sebagaimana yang telah ada. Terus apa? Arya ini gimana? Untuk teorinya pakai apa ini? Oh, masih cari-cari teori atau? Nah, jadi ini juga harus diingat-ingat ya. Bahkan sampai tidur pun nanti mengingat-ingat ini. Nanti akan apa ya nanti ya? Nanti akan selalu teringat dan akan lama-lama terwujud. Ya kan seperti itu ya. Di suatu cita-cita yang baik itu pikirkan terus ya, pikirkan terus nanti lama-lama akan terwujud. Ya. Kalau cita-cita yang tidak baik ya nggak usah dipikirin nanti biar dia akan hilang sendiri gitu. Nah, lain daripada islamisasi paradigma, ada islamisasi disiplin ilmu. Ya. Jadi suatu ilmu pengetahuan dari sisi disiplinnya, kalau disiplin ilmu itu ya klasifikasi ilmu itu sendiri ya, jadi ilmu sosial, ilmu sains. Sains dalam hal ini adalah ilmu alam ya. Tapi bagaimanapun juga orang-orang itu tetap harus memahami ilmu alam dan ilmu sosial juga, saya yakin sekali.
Karena Islam itu dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat tentang ilmu alam dan ilmu sosial. Sehingga mustahil kita meninggalkan ilmu pengetahuan itu sangat mustahil dalam Islam itu. Karena mau tidak mau untuk memahami Al-Quran itu bukan hanya butuh keyakinan dan kepercayaan saja. Atau bukan hanya butuh Quran terjemahnya, nggak butuh seperti itu. Atau penjelasan ustadz, satu, dua ustadz, tiga ustadz, empat ustadz, itu tidak cukup. Kita benar-benar harus mengkaji hal-hal yang sudah ditinggalkan oleh para ilmuwan di masing-masing zaman yang terdahulu. Ya, terlepas dari mungkin ada yang keliru karena memang ya namanya juga sains ya. Dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Kadang-kadang ada yang tidak relevan. Itu juga wajar saja. Tapi para ilmuwan Muslim nampaknya tidak pernah membuat klaim yang bertentangan dengan Al-Quran. Nah, itu yang menarik itu. Jadi, itu yang saya garis bawahi dalam sini. Sehingga disiplin ilmu Islam itu memang dihasilkan oleh para ilmuwan dan membawa manfaat. Ya, sebagaimana prinsipnya visi misinya Gontor ingin membawa manfaat dan kesejahteraan. Tapi jalan ke sana tentu masih sangat panjang. Kenapa? Karena ya itu akan membutuhkan sumber daya manusia dan ya tentu saja termasuk modal-modal yang sifatnya itu waktu, tenaga, kerja keras, ya bukan sekedar uang saja. Karena uang ini hanya instrumen-instrumen yang memang dia apa namanya, ya tidak terlalu primer ya kalau di Gontor itu sendiri. Meskipun penting tapi tidak dianggap sebagai sesuatu yang primer karena di Gontor sendiri ingin dilatih yang namanya berdikari. Jadi ya ya benar-benar harus bisa mandiri. Ya, dan emang latihannya sesulit itu. Nah, suatu disiplin ilmu ini ya, tadi saya kembali ke permasalahan disiplin ilmu itu tadi. Disiplin ilmu atau cabang-cabang ilmu itu nantinya akan menaungi teori-teori keilmuan tertentu ya, menjadi klaster dalam teori-teori keilmuan tertentu. Kalau teori-teori komunikasi dia akan masuk di ilmu sosial gitu ya, kayak teori-teori ekonomi juga itu juga masuk. Tapi kalau untuk melihat lebih mikro lagi, satu teori ini mungkin dikembangkan oleh satu ilmuwan atau satu kelompok ilmuwan juga. Nah, dari sini bagaimana cara membawa Islamisasi ke dalam cabang ilmu adalah ya ya yang paling sulit adalah Islamisasi disiplin. Kalau bisa menghasilkan suatu produk ilmu pengetahuan, ya baik itu aturan sosial gitu ya, atau ya produknya berupa produk sains gitu ya, barang dan lain sebagainya, atau jasa, atau tata etika, itu juga termasuk menghasilkan. Nah, jadi eh, hasil dari suatu ilmu pengetahuan itu ya dapat mencerminkan kemodernan worldview-nya, gitu ya, dan juga capaian ilmu pengetahuan itu sendiri. Kalau di Unida Gontor ya, Islamisasi ilmu itu lebih pada sesuatu yang hidup ya. Karena ia hidup, maka ada landasan-landasannya. Landasan-landasannya untuk hidup itu seperti apa? Ya, perlu ada dasar-dasar dalam komunikasi. Ini teman-teman kan sudah bicara dasar-dasar teori komunikasi. Dan meskipun juga sekarang sudah semester 6, saya rasa tetap ada kesulitan ya dalam memahami dasar-dasar teori itu. Karena teori itu kan akan dikembangkan oleh orang-orang lain juga. Nah, itu jadi itulah kenapa saya bilang bahwa ya tidak berhenti kita akan belajar itu nggak bisa berhenti gitu. Nah, makanya kalau misalnya kita menggunakan Islamisasi itu ke dalam suatu disiplin ilmu, mungkin sekurangnya kita memerlukan alat-alat ya, alat-alat metodologis. Kita bisa merujuk ke contohnya ya. Di sini ada Imre Lakatos, ini seorang filsuf sains ya. Jadi ini adalah filsafat ilmu, bidangnya metodologi ya kan. Metodologi itu apa? Jadi metodologi itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan ilmiah ya. Jadi emang itu sesuatu ya, alur-alur penelitian. Misalnya antum menulis dalam skripsi itu pengumpulan data. Pengumpulan datanya bagaimana? Data apa yang dikumpulkan? Nah, itu kan maka perlu ditulis ya. Karena data yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda juga. Nah, itu contohnya sesuatu yang ada dalam metodologi itu. Nah, dalam karya Imre Lakatos ini ada tiga hal inti yang dijelaskan oleh Imre Lakatos sebagai bagian bagian terpenting dalam ilmu pengetahuan, yaitu ada inti pokok ya atau hardcore, ada lingkaran pelindung, protective bell, dan series of theory. Jadi ada teori-teori kecil. Nah, inti pokok suatu
ilmu pengetahuan itu sebenarnya tidak boleh langsung disalahkan. Ya, kenapa? Karena meskipun itu disalahkan, juga kadang-kadang berkontribusi membawa pemahaman yang pemahaman saintifik yang lain, sehingga itu tidak boleh tidak apa ya istilahnya itu, ya tidak perlu dipermasalahkan. Nah itu memang juga bisa kita diskusikan gitu kan. Misalnya kita mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis agama, ya itu mestinya nggak boleh disalahkan, atau nggak boleh dianggap sesuatu yang tidak ilmiah karena berasal dari agama. Nah itu seperti itu. Contohnya ilmu komunikasi Islam, itu mestinya dianggap sebagai suatu ilmu komunikasi yang valid. Tinggal, ya kan? Tinggal nanti bagaimana materi kuliahnya, bagaimana kegiatan ekstrakurikulernya dan lain sebagainya. Itulah yang justru yang penting. Bahkan kalau saya nggak tahu ya teman-teman pernah dengar apa enggak atau ikut atau nonton videonya, waktu ada review kurikulum itu ilmu komunikasi Islam itu malah dianggap sebagai suatu kebaruan, bukan keanehan. Ya. Bahkan kalau kita lihat di jurnal-jurnal internasional sudah mulai ada hukum Islam, sudah mulai banyak sekali. Dari sini kita melihat bahwa itu Islam itu ketika sudah tiba di suatu tempat dia akan menjadi lokal culture gitu ya. Lokal culture yang dia bisa mengembangkan karakter dari budaya ya semuanya. Nah, saya kembali lagi ke disiplin ilmu. Sehingga teman-teman nanti ketika meneliti juga harus memperhatikan hal-hal yang tadi saya katakan. Saya membicarakan teori. Coba cari relevansinya dengan ayat apa. Kalau tidak ketemu, Anda jangan diam saja, tanyakan ke saya. Nah, itu juga penting. Maka Anda bisa, kalau Anda komitmen dengan salah satu teori keilmuan, silakan dicari sejarahnya bagaimana, perkembangannya juga bagaimana. Ya. Supaya apa? Supaya Anda benar-benar memahami. Oh, ternyata ilmu ini berkembang karena situasi ini. Nah, dari situ nanti kita akan hubungkan lagi dengan eh, Islam gitu ya. Bagaimana ajaran Islam bisa terkait dengan itu atau tidak. Atau mengkritisi unsur-unsur yang mendasar dari situ apa tidak. Nah, ini kita langsung next ya. Islamisasi worldview itu jelas ya. Contohnya Islamisasi worldview itu gimana? Mengungkapkan ajaran, prinsip, hukum, nilai, ya kan? Ya, yang terkait ilmu pengetahuan kontemporer. Ini kan juga termasuk kritik juga atau apa. Itu bisa. Ada juga menyangkal atau menolak aspek ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Wah, ini kita ketika kita menolak itu, kita sudah merepresentasikan perjuangan Islamisasi ilmu pengetahuan. Ada menganalisis, mendeskripsikan hal-hal yang terkait dengan simbol-simbol ilmu pengetahuan, ya kan, pemahaman tentang alam, mekanisme, juga ya mekanisme alam atau sosial gitu ya, tapi dihubungkan dengan Islam. Selain itu yang keempat adalah menyaring atau mengisolir aspek ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan Islam. Nah, contohnya misalnya dalam teori komunikasi, kalau di situ menganggap bahwa manusia itu adalah makhluk yang ya adalah makhluk yang berkomunikasi doang, nah itu juga kurang. Ya, bahkan manusia itu makhluk yang menyembah. Menyembah itu juga komunikasi juga. Nah, karena itu ketika didefinisikan sebagai makhluk yang berkomunikasi, manusia yang menyembah Allah itu juga termasuk dalam kategori itu seharusnya, ya kan? Bukan dianggap sebagai sesuatu yang primitif sebagaimana banyak ilmuwan barat yang melakukan kategorisasi yang demikian. Nah, kalau Islamisasi di tingkat paradigma itu ada mempresentasikan dan mengartikulasikan perspektif Islam, ya. Contohnya kayak teman-teman ini dalam teori semiotika ya, nanti akan berhubungan dengan tanda apa yang bisa dibaca dengan kaidah keislaman. Itu seperti itu. Jadi itu namanya kita menyisipkan pemahaman-pemahaman tentang Islam dengan cara yang benar, ya. Termasuk Khairun itu lapangannya apa maunya? CSR. Nah, CSR itu nanti bagaimana bentuknya kalau dalam Islam? Itu kalau nggak salah kemarin sudah ada ya CSR dalam Islam itu Ustadz Usman Hakim kalau nggak salah yang DKP itu juga menulis tentang itu. Nah, itu mestinya bisa dilihat bagaimana CSR itu dalam Islam. Kalau Arya ini mau nulis apa ini? Oh, Iya, pakai teori apa? yang tentang apa misalnya apa ada followernya banyak kalau postingannya yang sedikit
Apa ya kira-kira itu ya? Saya masih belum paham, nanti kalau mungkin bisa didetailkan lagi. Teorinya apa? Lah, kemarin apa? Nah, ini juga juga perlu ya. Dalam pelajaran saya, teman-teman mesti sudah menetapkan ini dari awal sehingga ketika nanti kita berjalan sudah lagi tidak ragu. Ya, jangan sampai ragu. Kalau emang ragu, tanyalah ke saya langsung supaya saya kasih teorinya dan udah jalan. Ya. Ada banyak cara ya untuk mengerjakan tugas. Mengerjakan sendiri, mengerjakan bareng saya juga boleh. Ya. Dan emang ya mestinya bareng-bareng kita ngerjakannya. Ini ada melakukan kontras atau perbandingan disiplin ilmu. Kita bandingkan media sosial yang kontennya itu mengajak kepada kesekuleran atau mengajak pada keislaman. Itu juga bisa. Ya. Meskipun kadang-kadang sekarang ini kita perlu secara strategis ya dalam membuat konten ya. Kadang kita bikin konten itu ya awalnya emang nggak terlalu baik ya, awalnya malah masalah-masalah, lalu akhirnya ada unsur Islam. Itu juga bagus juga. Karena emang sangat real dan relate dengan kehidupan gitu ya. Ini masih sekarang ini banyak sekali film-film yang agak kacau gitu ya, tapi ujungnya adalah edukatif. Nah, itu termasuk suatu yang sangat penting ya, suatu yang sangat urgent karena kita punya masalah-masalah moral, masalah mentalitas, nah, selain masalah agama. Ya, masalah agama itu masalah yang paling tinggi, nggak bisa dibahas di satu sisi aja. Ada penilaian kritis terhadap aspek ilmu pengetahuan, apakah itu sosialistik, sosialisme, materialisme, dan lain sebagainya. Itu dalam ilmu pengetahuan itu ada. Pemahaman tentang hubungan guru dan murid itu bagaimana, itu juga mestinya dilihat. Ya. Melindungi dan mendukung perspektif Islam ya dari kritik yang tidak adil dan tidak proporsional. Misalnya banyak sekali yang mengkritik umat Islam itu radikal. Nah, itu mestinya kita jawab bahwa kalau misalnya menganggap itu dan itu bisa diterima, mestinya harus ada buktinya, ya kan? Kalau buktinya hanya satu, dua, itu berarti sangat kurang sekali. Ya, kalau bisa ya dibuktikan dengan statistik, apakah dari 270 juta masyarakat Indonesia itu eh, apa namanya dianggap dapat merepresentasikan radikalisme. Nah, ini kan juga menarik. Ya, kadang-kadang penelitian-penelitian itu terjebak pada permasalahan-permasalahan ya katakanlah gengsi atau permasalahan-permasalahan yang apa ya ya kalau nggak gengsi apalagi tuh ya. Gengsi atau sentimen itu sangat wajar karena itu kita sebagai orang Islam ya mestinya tidak perlu sentimen kepada mereka. Mereka udah sentimen duluan ya. Nah, sentimen ngaku benar itu kan sebenarnya ciri-ciri orang yang tidak mau membaca ajaran-ajaran Islam. Nah, jadi itulah kenapa kita ketika menghadapi orang-orang yang kayak gitu ya kita posisikan sebagai orang yang apa ya dapat musibah gitu ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Nah, jadi kita ketika menghadapi itu, yo baik-baik. Oke, lalu gimana kita dengan santai. Ya, ini kadang-kadang pendidikan emosi kita, pendidikan menahan marah kita ini kurang sehingga ketika ada permasalahan seperti itu, wah itu langsung ya, langsung di A B C D E F G oh. Itu mestinya kan tidak begitu. Nah, jadi ada sintesis, menyelaraskan, dan berkaya aspek positif yang dapat diterima dari ilmu pengetahuan kontemporer yang tidak bertentangan dengan worldview. Nah, ini juga bisa juga melakukan islamisasi dari sintesis ini. Teori komunikasi Islam, misalnya menggabungkan ayat ini dengan praktek ini di Barat. Nah, itu jadi membuat apa? Memasukkan dalil ke dalam eh, praktek-praktek ya, baik pun itu harian maupun praktek-praktek yang ada dalam teori. Praktek dalam teori sih. Maksudnya ya simulasi tentunya ya. Konsekuensi logis dalam teori itu bisa dihubungkan dengan nilai-nilai Islam, ya. Sehingga output dari teori-teori itu akan melahirkan ya katakanlah skema membuat produk ilmunya. Produk ilmu itu nggak mesti jam, kayu, komputer, kayu sih apa namanya? Ya kayu itu juga termasuk produk dari pemotongan kayu ya, kayu gelabak gitu kan ya. Tapi lebih spesifik lagi, itu bisa jadi produk hukum. Itu juga hasil dari produk ilmu hukum. Ada juga produk-produk kebijakan. Produk kebijakan yang dia tidak hukum, cuman dia lebih pada suatu yang sifatnya sosial. Nah, ini kan produk dari ilmu antropologi kan gitu kan. Produk dari ilmu komunikasi apa ya? Periklanan, video kan gitu kan ya. Siaran broadcasting, nah itu produk dari ilmu komunikasi. Nah,
Jadi itu secara sederhana ini baru sampai halaman 32 ya. Sebenarnya kita masih mau lanjut lagi, tapi ya nampaknya emang kita juga batasin dulu untuk bisa memberikan tanya jawab yang baik untuk teman-teman sekalian. Ya, ada pertanyaan tentang ini? Apa kabar tulisannya? Nah, nanti UTS kumpulkan saja lah ya. Saya pengen lihat UTS kumpulkan saja, akan saya share link drive-nya supaya teman-teman bisa mengumpulkan di situ. Nah, bagi teman-teman yang belum mengikuti kuliah ini, seperti biasa ya, nanti harap nonton video ini dan ringkas di kolom komentar. Ya, kolom komentar seperti biasanya. Di sini ada yang belum hadir ya. Kalau saya ada, Arya ada, Ibrahim saya tidak tahu kemana, Khairunnas ada, yang lain saya masih belum tahu kemana. Atau ada informasinya? Nggak ada. Oh ya begitulah ya. Kadang-kadang kita ini kok nggak pengen di ghosting tapi ngeghosting ya, agak ajaib ya teman-teman ini. Tapi saya sendiri tetap punya harapan ya. Walaupun di sini yang hadir sedikit, tapi bagi saya tidak penting. Justru yang hadir sedikit ini sangat sangat apa namanya apa ya istilahnya itu bagi saya sangat penting sekali untuk saya apa namanya saya kasih cerita-cerita yang tepat dan juga bisa membawa perubahan-perubahan. Perubahan itu kadang diawali dari orang yang sangat sedikit. Satu orang, dua orang, tiga orang, itu biasa. Ya. Tapi tetap kita harap juga yang lain mungkin punya kesibukan-kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, nanti kita ingin lihat itu hasilnya. Ya, jadi pekan depan ya, kami minta nanti tanggal ya 21 lah ya, 21 ya saya minta teman-teman sudah ada ya yang bisa dikumpulkan sehingga bisa kita koreksi bersama. Itu saja kita tutup dengan bacaan hamdalah.